Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya ingin kembali berbagi kepada kita semua tentang pendekatan pendidikan yang sekarang sedang kita galakkan dalam pelaksanaan di pendidikan dasar dan menengah, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Jika kurikulum berbasis cinta dilatar belakangi oleh berbagai tantangan global seperti perang saudara, konflik antar negara, diskriminasi, dan pada tataran nasional itu ada intoleransi, konflik sosial, dan bahkan kekerasan fisik maupun psikis di dunia pendidikan. Maka pendekatan pembelajaran mendalam atau PM dilatar belakangi oleh adanya tantangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, tidak menentu, bahkan dinamis. Tidak menentunya dan dinamisnya tantangan kehidupan masyarakat di masa depan, karena kehidupan masyarakat akan semakin diwarnai oleh keberagaman, yang tentu hal ini akan semakin memicu konflik. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan arah kepada peserta didiknya untuk menjadi orang-orang yang mandiri, mampu menghadapi tantangan, mengatasi rintangan, bahkan menjadi agen perubahan untuk kebermanfaatan orang lain, masyarakat, manusia, dan dunia secara global. Selain tantangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, tidak pasti dan dinamis, yang melatar belakangi munculnya pendekatan pembelajaran mendalam atau PM adalah efektivitas pembelajaran yang masih rendah. Itu dikategorikan pembelajaran dangkal atau surface learning sebagai lawan dari deep learning. Rendahnya efektivitas pembelajaran dibuktikan dengan rendahnya hasil literasi, numerasi, dan membaca dari PISA, Program of International Student Assessment pada tahun 2023, bahwa Indonesia saat ini berada pada posisi 68 dari 81 negara. Dengan skor matematika Indonesia 379 dari skor rata-rata dunia 472. Skor numerasi sains kita mencapai 398 dari skor rata-rata dunia 485. Dan skor membaca kita 371 dari skor rata-rata dunia 476. Selain tantangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, tidak pasti dan dinamis, juga rendahnya hasil literasi, numerasi, membaca dari PISA, di mana kita berada pada peringkat 68 dari 81 negara, yang menjadi latar belakang lahirnya pendekatan pembelajaran mendalam adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia pada tahun 2022 masih tergolong rendah, yakni hanya 1% dari peserta didik kita yang bisa menyelesaikan persoalan yang tergolong level HOTS. Dengan rincian sebagaimana terlihat pada diagram tersebut, bahwa keterampilan membaca pada level HOTS-nya atau C4 sampai dengan C6 hanya mencapai 0,8%, dan matematika level HOTS-nya hanya mencapai 0,4%, dan sains level HOTS-nya hanya mencapai 0,9%. Bapak-bapak, ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, kepala madrasah dan teman-teman, bonus demografi tahun 2035 menjadi latar belakang juga lahirnya pendekatan
pembelajaran mendalam. Demografi 2035 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sistem pendidikan kita. Karena pada tahun tersebut diperkirakan usia produktif antara umur 15 sampai 64 tahun mencapai puncaknya. Sehingga memberikan peluang bagi bangsa Indonesia jika mampu mempersiapkan SDM yang kompetitif, kreatif, dan adaptif. Disinilah peran strategis pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik tidak hanya secara teknis tapi juga memiliki soft skill, karakter, dan kemampuan berpikir kritis yang menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi demografi tersebut menuju visi Indonesia 2045. Visi Indonesia 2045 ingin menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat keempat setelah Cina, India, Amerika, atau minimal menjadi negara terkuat kelima setelah Cina, India, Amerika, dan Jepang. Sehingga dengan demikian perlu mempersiapkan peserta didik sekarang ini untuk menjadi orang-orang yang sukses mencapai visi Indonesia 2045 tersebut. Terima kasih.